Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anindya Maharani, NIM J500210124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi prenatal. Sirkulasi prenatal ini diawali dari vena umbilikalis yang tidak berpasangan yang berada di sebelah sini. Dalam vena umbilikalis tidak berpasangan ini terdapat darah yang kaya oksigen dan nutrisi. Nah, vena umbilikalis ini nanti akan bermuara ke vena cava inferior yang berada di sebelah sini melalui anastomosis venovenous, ductus venosus. Ductus venosus sendiri berada di sebelah sini. Nah, darah yang kaya oksigen dari vena umbilikalis ini tadi akan menyatu dengan darah yang miskin oksigen dari vena cava inferior. Nah, setelah itu vena umbilikalis ini juga memiliki anastomosis venovenous annular dengan vena porta. Vena porta terdapat di sebelah sini. Nah, vena porta ini nanti membawa darah yang kaya nutrisi ke dalam hati untuk proses metabolisme. Nah, dari darah dari kedua vena cava, yaitu vena cava superior dan inferior, mengalir ke atrium kanan. Atrium kanan itu ada di sebelah sini. Atrium kanan. Nah, atrium kanan atau atrium dextra. Sedangkan darah dari vena cava inferior itu juga disalurkan melewati flap endokardial atau katup vena cava inferior, yaitu berada di sebelah sini katupnya. Nah, setelah itu penyaluran itu melalui foramen oval paten ke atrium kiri. Foramen oval ke atrium kiri yaitu berada di sebelah sini, atrium sinistra. Nah, setelah itu darah dari vena cava superior melewati ventrikel kanan, ventrikel dextra ke dalam batang paru-paru, tetapi tidak masuk ke paru-paru janin yang tidak diekspansi, tetapi langsung masuk ke aorta melalui anastomosis arterio-arterial ductus arteriosus. Ductus arteriosus terdapat di sebelah sini. Ductus arteriosus. Nah, setelah itu nanti akan didistribusikan ke pembuluh janin perifer. Lalu darah kembali ke plasenta melalui arteri umbilikalis. Arteri umbilikalis terdapat di sebelah sini. Di sebelah sini arteri umbilikalis yang berpasangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organolimfatik primer dan sekunder. Yang pertama ada organolimfatik primer, itu ada timus. Nah, timus itu berfungsi sebagai tempat pematangan sel limfosit T. Ketika anak-anak, batas atas dari timus ini terletak setinggi glandula tiroidea, yaitu ini terletak setinggi glandula tiroidea, dan batas bawahnya itu di atas perikardium di sini. Namun ketika dewasa, timus ini mengalami regresi, jadi terlihat adanya jaringan lemak. Ini yang kuning-kuning ini kuning-kuning adalah jaringan lemak. Nah, timus ini memiliki dua lobus, yaitu lobus dextra di sebelah sini dan lobus sinistra di sebelah sini. Selanjutnya organ limfatik primer yang kedua yaitu ada medula osea atau juga bisa disebut sebagai bone marrow. Nah, bone marrow atau medula osea ini merupakan tempat pematangan sel limfosit B. Untuk gambarnya ini bisa terlihat. Nah, di tepi ini ada yang namanya red marrow, dan yang tengah-tengah
warnanya agak kekuningan ini bernama yellow marrow. Selanjutnya ada organon limfatik sekunder. Yang pertama yaitu ada lien. Nah, lien ini juga bisa disebut sebagai spleen atau juga limpa. Nah, di lien ini letaknya berdasarkan topografi itu berada di anterior diafragma, lalu berdasarkan skeletopis itu setinggi kosta 9 sampai 10. Lalu berdasarkan regio itu ada di hipokondriaka sinistra, dan berdasarkan kuadran itu ada di kuadran supero-sinister. Nah, lien itu di sini terdapat dua margo, yaitu margo superior yang berada di atas sini, lalu juga ada margo inferior yang berada di bawah sini. Nah, si lien ini juga memiliki fasies, yaitu fasies visceralis, fasies colica, lalu ada fasies visceralis, fasies gastrica, lalu juga ada fasies visceralis, fasies renalis, dan juga ada fasies diafragmatica di sini. Nah, si lien ini memiliki vaskularisasi berupa arteria splenica dan vena splenica. Lalu lien ini juga dihubungkan dengan dua ligamen, yaitu ligamen gastrosplenicum yang ada di sebelah sini dan ligamen splenorenal yang berada di sebelah sini. Lalu organon limfatik sekunder yang kedua itu ada tonsil atau juga bisa disebut sebagai amandel. Nah, tonsil ini ada tonsil palatina yang letaknya berada di sebelah sini, tonsil palatina. Ini di sini. Selain itu juga ada tonsil pharyngia di atas sini. Lalu juga ada tonsil lingualis yang ada di sebelah sini. Nah, tonsil-tonsil ini tadi termasuk dalam annulus Waldeyer. Organon limfatik sekunder selanjutnya itu ada vasa limfatik dan nodus lymphoideus. Untuk vasa limfatik merupakan pembuluh limfe. Nah, untuk nodus lymphoideus sendiri itu gambarnya ada ini, yang berfungsi sebagai pengenal bakteri yang masuk ke tubuh kita. Nah, itu nodus lymphoideus dapat ditemukan pada di sebelah sini. Nah, ini nodus lymphoideus. Nah, nodus lymphoideus yang dapat dipalpasi itu ada nodus lymphoideus axillaris, nodus lymphoideus cervicalis, dan nodus lymphoideus inguinalis superficialis. Sekian penjelasan saya mengenai sirkulasi prenatal dan organon limfatik primer dan sekunder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.